menurunkan percepatan penurunan stunting di Aceh. Kita tahu angka stunting di Aceh cukup tinggi nih, ya, menduduki peringkat 3 se-Indonesia. Jadi kita juara anak-anak yang stunting. Nah, ini salah satu cara kita mensosialisasikan kepada masyarakat tentang bagaimana upaya kita untuk mencegah stunting di masa yang akan datang. Apa langkah-langkah yang Langkah-langkahnya itu banyak, Pak. Intervensinya tuh ada intervensi spesifik, ada intervensi sensitif. Yang spesifik itu yang dilakukan oleh sektor kesehatan. Jadi kalau dibuat apapun yang dibuat oleh sektor kesehatan tuh hanya mampu mendongkrak 30%. 70%-nya lagi ada intervensi sensitif namanya. Itu yang dilakukan oleh lintas sektor. Nah, lintas sektor kita banyak perlu dinas perkebunan, dinas pertanahan, kemudian PUPR, pangan, Diknas, banyak. Jadi harus bekerja sama untuk menurunkan prevalensi stunting di Aceh. Jadi kegiatan seperti ini sebenarnya perlu untuk kasih tahu sama masyarakat apa. Karena sekarang masyarakat udah banyak nggak peduli untuk gizi anak-anaknya, gizi ibu hamil. Nah, seperti itu. Harapan Ibu? Harapan saya mudah-mudahan meskipun itu sulit sekali, karena kita punya target untuk menurunkan dari 33,2 sampai 14% di 2024. Wadon itu ukur. Target ya? Itu target dan itu tidak mudah. Tidak mudah untuk Aceh. Tapi bukan berarti kita terus nggak bekerja. Mari sama-sama kita buktikan kita bisa. Nah gitu. Jadi berarti kan harus lebih dari 6% setahunnya. Susah itu. Target ya? Gitu. Jadi janganlah anak-anak Aceh sampai harus tinggi-tinggi, harus cerdas-cerdas, pinter-pinter. Karena kita memang dulunya Endatu kita pinter-pinter semua kan dari Aceh kan. Nah itu mari kita jadikan semua lagi. Kita bisa kok, ya. Kan banyak. Sayuran banyak, buah-buahan banyak segar. Ungkot, ikan, kita fresh. Pesisir lautnya. Di provinsi lain Kacipluh gua mati. Hidup mati lagi. Nah, jadi sebenarnya hari ini Bu, angka stunting di Aceh ini jumlahnya berapa? 33,2 itu berdasarkan SSGI. Nah, itu sudah menjadi angka kekhawatiran Dinas Kesehatan ini enggak? Pak, jadi yang namanya berdasarkan WHO, prevalensi di atas 20% itu udah khawatir. Tak ada satu kabupaten kota pun di Aceh yang di bawah 20, Pak. Semuanya kota Banda Aceh aja 24,4. Nah, keseluruhan kita itu 33,2. Karena ada yang 49%. Jadi dari 10 orang, 5 orang stunting. Ngeri, Pak. Faktor stunting sendiri Banyak, Pak. Banyak. Jadi penyebabnya ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Nah, yang langsung itu bisa asupan gizi yang kurang bagus. Kemudian kadang-kadang pola asuh, ketidaktahuan yang tadi banyak. Nah, yang tidak langsung mungkin tadi ketersediaan air bersihnya kurang, akses untuk fasilitas juga kurang. Tapi kita semua kan sudah tercover oleh JKA apa JKN. Sebenarnya nggak jadi masalah kalau kita mau. Tapi sekarang orang-orang tua sibuk balas WA, ganti DP, nggak sempat masak lagi untuk anak-anaknya. Nah itu. Langkah paling bijak dilakukan hari ini untuk mengatasi angka stunting yang sangat tinggi. Yang pertama adalah koordinasi konvergensi, karena dia 70% kalau bekerja sama lintas sektor. Selama ini kita bekerja, tapi sendiri-sendiri aja, menggait kebersamaan yang agak sulit. Nah kita coba untuk itu. Nah itu, jadi semua masyarakat harus mengerti ini. Nggak boleh nggak ada yang tahu tentang stunting. Dan berbagai upaya kita laksanakan, banyak pelatihan untuk tenaga kesehatan, pelatihan kader dan sebagainya. Kemudian juga pengadaan makanan tambahan kita berikan, pengetahuan ibu bagaimana dia merawat bayi, kemudian bagaimana kesiapan ibu kalau dia hamil, kalau dia punya anak. Nah seperti itu. Apa ada upaya edukasi yang diberikan kepada calon pengantin, Bu? Bagus. Selama ini kan belum ada itu, Bu. Ada Pak, cuma gini, yang mau menjadi pengantin itu biasanya datangnya seminggu mau kawin baru ke KUA. Mestinya 3 bulan sebelumnya. Jadi kita bisa upayakan, kita lihat ini cocok nggak kalau misalnya atau tunda dulu. Oh dia masih anemia, oh dia masih kurang energi. Nah sebaiknya 3 bulan karena kita sempat mengintervensi apakah dia kurang darah atau dia kurang energi untuk kalorinya seperti itu. Jadi banyak sebenarnya asal kita cepat 3 bulan sebelum kawin. Jadi udah rencana tuh udah jauh-jauh hari. Bukan ini nih langsung datang.
nothing to do kalau udah terlampau cepat. Nah, terus udah kawin, mau cepat-cepat punya anak lagi, padahal dia masih kurang fit untuk menjadi seorang ibu. Tunda dulu sebentar. Harapan Ibu kepada masyarakat Aceh? Oh, saya berharap semuanya sadar akan asupan gizi yang diperlukan, terutama untuk yang tadi masa periode emas 1000 hari pertama kehidupan Bek Laleli. Kalau dia sudah hamil, nah cepat berikan yang terbaik. Dia punya buku KIA, buku pink itu dia harus punya. Kalau dia hamilnya ada kembar 2, maka dia punya buku 2. Di dalam buku itu banyak informasi mengenai kesehatan. Jangan buku itu disimpan, nggak dibuka-buka, dikasih ke kader. Harusnya kita punya itu semua, ya. Ibu, mohon maaf namanya Bu? Saya